Anda kembali di Anju Sore, pemirsa. Untuk mempersempit mobilitas warga, pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat akan memperlakukan sistem ganjil genap kendaraan mulai hari Sabtu besok. Ganjil genap akan berlangsung setiap Sabtu dan Minggu selama 2 pekan. Mulai esok hari, pemerintah Kota Bogor dan Polresta Bogor akan menerapkan sistem ganjil genap di semua ruas jalan Kota Bogor untuk kendaraan pribadi. Kebijakan ganjil genap ini diberlakukan untuk mengurangi mobilitas warga di tengah pandemi COVID-19. Ganjil genap berlaku setiap hari Jumat hingga Minggu. Data terakhir Satgas COVID-19 Kota Bogor di tanggal 2 Februari 2021, kasus positif COVID-19 mencapai 8.933 dengan jumlah pasien sembuh 7.272 dan meninggal dunia 164 orang. Tim Liputan, Anyus melaporkan. Pemirsa, mengapa ganjil genap yang dipilih Kota Bogor dalam menekan COVID-19? Kami akan bahas bersama Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan dengan Bapak Roy Mande. Bapak Roy telah bergabung dengan kami. Saya ke Pak Bima Arya terlebih dahulu. Pak Bima Arya, kenapa ganjil genap yang dipilih dan ruas jalan mana saja yang diberlakukan ganjil genap? Apakah seluruh jalan protokol di Kota Bogor atau akses masuk ke Kota Bogor saja? Ini disebabkan karena kerumunan dan mobilitas warga yang semakin tidak terkendali. Arahnya ke sana kami. Tapi kan nggak mungkin kita berlakukan lockdown. Nggak mungkin juga kita menutup semua akses gitu ya. Jadi ini adalah jalan tengah yang targetnya adalah mengurangi aktivitas warga. Diberlakukan mulai besok jam 6 pagi sampai hari Minggu malam jam 12 malam. Jadi betul-betul 2 hari penuh di seluruh ruas Kota Bogor. Jadi besok itu genap ya. Jadi yang ganjil nggak boleh berada di Kota Bogor, mobil dari manapun juga, kira-kira begitu. Namun, saya ingin sampaikan bahwa ganjil genap ini berbeda dengan ganjil genap Jakarta yang fokus kepada mengurangi kemacetan. Ganjil genap di Bogor ini adalah fokus untuk mengurangi mobilitas warga terkait dengan protokol kesehatan. Jadi artinya tidak akan menghambat produktivitas. Jadi ada kendaraan-kendaraan yang dikecualikan. Ambulans, pelayanan publik, tenaga kesehatan, pekerja, ya, selama mereka bisa menunjukkan surat tugas atau identitasnya. Jadi targetnya adalah warga yang memang berkendara dengan tujuan yang tidak darurat atau tidak urgent. Ya. Jadi di luar dari konteks-konteks dinas atau tugas begitu. Tapi bagaimana ketika mereka nantinya akan memilih atau berpindah ke angkutan umum, Pak Bima Arya? Apakah nantinya ini apakah sudah dipikirkan untuk kemungkinan adanya klaster angkutan umum misalnya? Angkutan umum dibatasi 50%. Makanya petugas kami bersama-sama dengan kepolisian juga fokus untuk memastikan angkutan umum ini tidak lebih kapasitasnya dari 50%. Tapi kan begini ya, ini kan kita yang kerja masih boleh. Yang nggak boleh itu yang jalan-jalan yang keluyuran. Nah, artinya kita sudah hitung semua. Di akhir minggu ini kan yang kerja tidak sebanyak di hari biasa begitu. Kita sudah hitung. Yang akan kita cut adalah orang-orang yang hanya jalan-jalan, nongkrong dengan tujuan yang tidak jelas. Itu target utama kami. Baik, saya ke Pak Roy Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Pak Roy, dengan pemberlakuan ganjil genap khusus untuk weekend, pengaruhnya untuk retail seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Tadi saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota, Bapak Bima Arya Bogor, yang tentunya luar biasa karena sangat mengikuti situasi dan juga sangat memperhatikan bagaimana keseimbangan antara mengutamakan kesehatan dan juga pergerakan ekonomi. Jadi kalau yang dikatakan tadi oleh Pak Bima bahwa kondisi ganjil genap ini adalah untuk menghindari pergerakan yang masyarakat yang tidak memiliki tujuan. Artinya mereka sering mohon maaf, kita tahu memang di Bogor misalnya ada kebun raya, kemudian juga ada beberapa tempat destinasi, kemudian mereka tanpa tujuan mampir sehingga kemudian berkerumun dan timbul keramaian.
Nah ini tentunya sangat tepat dikala memang membatasi pergerakan itu. Tetapi tadi sudah dijelaskan bahwa memang yang berkaitan dengan bagaimana supaya dapat berbelanja, memenuhi kebutuhan pokok, konsumsi, bahkan saya melihat ada di tulisan media bahwa Pak Bima juga mengatakan untuk pergerakan logistik ya, logistik yang membawa makanan dan minuman untuk dijual di retail-retail modern itu dapat tetap berlangsung. Ini adalah sesuatu yang baik tentunya. Dan ini tentunya yang harus kita lihat secara utuh bagaimana Pak Bima sudah mengobservasi, mendalami situasi yang terbaik untuk menyeimbangkan kesehatan dan juga ekonomi. Baik, baik. Bagaimana nantinya kalau ini juga diterapkan di daerah lain termasuk terutama di Jakarta, kita akan bahas nantinya juga Pak Roy dan juga Pak Bima. Kita akan lanjut dialog kami usai jeda pariwara berikut ini.